Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul The Innkeeper. Film ini rilis pada tahun 2020. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang wanita yang mencoba bertahan hidup walau harus menjual serabi angetnya. Wah, penasaran banget dong gimana ceritanya? Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang sedang memasukkan barangnya ke dalam bagasi mobil. Wanita itu bernama Liso. Diketahui si Liso ini akan pergi ke kota untuk mengejar mimpinya. Dan setelah selesai mengemas barangnya, Liso pun masuk ke dalam mobil dan menemui kekasihnya yang bernama Yongpal. Di situ Yongpal pun menyuruh Liso untuk mengecek kembali apakah masih ada barang yang tertinggal atau tidak. Liso pun mencoba mengecek kembali dan meninggalkan Yongpal dalam mobil sendirian. Di saat Liso pergi, tanpa Yongpal sadari ada seorang wanita yang masuk ke dalam bagasi mobilnya. Setelah Liso memastikan tidak ada yang tertinggal, mereka pun bergegas pergi. Scene berganti ketika mereka sampai di tempat tujuan. Dan di saat Liso membuka bagasi mobil, dia sangat terkejut karena ada seorang wanita di dalam bagasinya. Ternyata wanita itu bernama Taihi. Kemudian Liso mengajak Taihi untuk tinggal bersamanya dan membantu pekerjaannya. Taihi pun mengiyakan tawaran dari Liso. Ya, daripada bingung mau kemana karena nggak ada arah dan tujuan yang pasti, jadi terima aja deh tawarannya. Di sore harinya kita diperlihatkan Liso dan Taihi yang sedang mandi bersama. Mereka berdua saling membersihkan tubuh mereka. Dan entah apa yang ada di pikiran mereka nih. Masa iya sih jeruk makan jeruk? Malam harinya di saat Liso dan Taihi hendak tidur, mereka berdua ngobrol-ngobrol terlebih dahulu. Di situ Liso mengatakan kepada Taihi supaya dia tenang. Karena Taihi akan baik-baik saja ketika ikut dengan Liso. Di saat Taihi sudah terlelap tidur, tiba-tiba Yongpal datang dan berbincang dengan Liso. Mereka membicarakan tentang keberadaan Taihi di situ. Liso pun mengatakan kalau Taihi akan diajak untuk bekerja di tempat temannya. Setelah ngobrol-ngobrol, ya karena mungkin tujuan awal dari Yongpal datang ini untuk minta jatah, akhirnya Yongpal pun mengajak Liso untuk anak-anak di belakang Taihi yang sedang terlelap tidur. Dan tak lama kemudian terjadilah enak-enak di situ. Wah, jangan-jangan si Taihi ini pura-pura tidur tuh. Scene berganti pada keesokan harinya di saat Taihi yang sudah mulai bekerja di tempat teman Liso. Kemudian Liso datang menghampirinya dan menanyakan tentang bagaimana pekerjaannya. Liso pun menyarankan kepada Taihi untuk bekerja dengan baik. Setelah itu Liso pergi lagi. Tapi di saat Liso membuka pintu, di situ ada seorang pria yang hendak masuk. Pria itu bernama James. Ternyata si James inilah teman Liso yang juga merupakan bos baru bagi Taihi. Di situ Liso meminta jatah bayaran dari kerja Taihi. Dan setelah mendapatkannya, Liso pun pergi. Malam harinya, di saat Taihi sudah selesai membersihkan semuanya, dia pun hendak pulang. Namun, tiba-tiba dia dijaga oleh James yang memang sudah dalam keadaan mabuk. Karena James yang sudah dari tadi memperhatikan Taihi pun meminta Taihi untuk memuaskan hasratnya. Dan dengan sedikit paksaan, akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Setelah selesai enak-enak, Taihi pun diberi sejumlah uang oleh James. Wah, kayaknya uang tutup mulut nih. Namun ternyata hal itu diketahui oleh Liso yang memang hendak menjemput si Taihi. Ketika Taihi keluar, dia diminta untuk menunggu sebentar di luar oleh Liso. Liso pun masuk dan menemui James. Di situ Liso langsung memarahi James dan menanyakan kenapa dia melakukan hal itu kepada Taihi. Lalu Liso pun pergi dalam keadaan marah kepada James. Iri kali karena nggak dikasih uang.
Di saat Liso dan Taehi sampai di depan apartemen, Liso yang mengetahui Taehi telah diberi uang oleh James, dia pun meminta uang itu dari Taehi. Setelah memberikan uangnya, Taehi dan Liso pun masuk ke apartemen, dan mereka pun mandi bersama lagi. Sebenarnya Mimin heran deh, kenapa sih setiap mandi mesti bareng ya? Scene berganti ketika Taehi yang berada di kamarnya. Tiba-tiba Yongpal masuk dan menghampirinya. Di situ Yongpal yang sudah tergoda dengan Taehi yang sungguh aduhai pun langsung menggrepe Taehi dan terjadilah enak-enak di situ. Ceritanya ada yang main belakang nih. Setelah selesai enak-enak, Taehi terlihat sedang menulis sebuah buku diary. Dia menuliskan tentang beratnya menjalani sebuah kehidupan. Duh, kasihan ya. Keesokan harinya, terlihat Liso yang keluar dari suatu tempat. Dia terlihat sedang bahagia karena sepertinya dia baru saja diterima bekerja di tempat itu. Kemudian, Liso menemui James yang sedang duduk sendirian. Liso pun menanyakan apa yang sedang James lakukan. Lalu, James menjawab kalau dia sedang menunggu Taehi. Tak lama kemudian, terlihat James yang sedang berendam di sebuah kolam air hangat. Lalu datang Taehi tanpa menggunakan busana sehelai pun. Kali ini, Taehi malah terlihat menawarkan dirinya kepada James. Mungkin karena tuntutan hidup kali ya. Tak mau menyanyikan semua itu, James pun merespon baik tindakan Taehi. Dan terjadilah enak-enak di situ. Di sisi lain terlihat Liso dan Yongpal yang sedang makan bersama. Mereka berdua sedang membicarakan tentang Taehi. Tapi di sela-sela obrolan mereka berdua, mata si Yongpal ini tertuju ke gunung aktif milik Liso. Awas, ntar salah masukin makanan loh. Scene berganti di saat mereka berdua sudah berada di apartemen. Yongpal yang sudah kebelet dari tadi pun mengajak Liso untuk melemaskan buyungnya. Awalnya si Liso ini menolak, namun dengan sedikit grepean dari Yongpal, akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Tapi pas lagi nanggung-nanggungnya, tiba-tiba telepon yang ada di situ berbunyi. Dengan terus digoyang oleh Yongpal pun, Liso mengangkat telepon itu. Ternyata itu adalah telepon dari James yang mengatakan bahwa dirinya sedang bersama Taehi dan ingin membawa Taehi pergi. Mendengar perkataan James membuat Liso menjadi panik. Namun apalah daya, dia lagi nanggung dangdutan dengan Yongpal. Ya, jadi lanjut aja deh dangdutannya. Di akhir film diperlihatkan James yang membawa Taehi pergi menjauh dari semua yang telah terjadi. Namun di suatu jalan, Taehi diturunkan dari mobil James dan dia ditinggalkan sendiri di tepi jalan. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.